Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Latifatul Munawarah, NIM 161, dan kelompok saya yang kedua yaitu Aufa Ni'amilah Mabrur, NIM 177, dan yang ketiga Ahmad Syarafun Nafi, NIM 193. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang penyusunan anggaran piutang mata kuliah penganggaran perusahaan, dosen pengampu Ibu Indah Dwi Maharani. Mulai dari itu, pertama-tama silahkan dibaca-baca makalahnya. Nanti kita scroll ke bawah dulu. Dan yang kedua ini mengenai materi mampu bersaing. Yang A, mengenai batas maksimal plafon piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan debitor. Ini intinya yaitu setiap debitor itu atau penghutang itu ada tingkatannya. Intinya itu mengenai batas maksimalnya itu semakin lancar si debitor membayar piutang, maka tingkat risikonya semakin rendah. Jadi jika si debitor ingin berhutang lagi, maka ia akan dipermudah. Maksudnya jika si debitor lancar membayar, maka dia akan dapat hutangan lagi. Kalau dia nggak lancar, maka dia tidak dapat hutangan lagi. Yang B yaitu penentuan jangka waktu kredit. Ini 2/10/30, itu artinya si debitor atau si penghutang itu jika membayar dalam waktu 10 hari, dalam tempo waktu 10 hari, dia akan mendapatkan diskon 2% dalam kurun waktu maksimal pembayaran 30 hari. Biasanya si debitor yang lancar dalam pembayaran itu dia akan diberikan diskon. Begitupun sebaliknya. Yang C ini faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Ini bisa dibaca, ini bisa dipahami. Contoh, sebulan dijual barang Rp 100.000, syarat 10% dibayar tunai dan 10% dan 90% ini dapat dari mana? Ini dari makalah sendiri, tidak ada hitung-hitungannya. Lanjut kita scroll ke bawah. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Ini contoh pada jangka waktu yang panjang barang yang dijual secara kredit, barang sebesar Rp 100.000. Ini bisa dipahami juga. Ini bisa dipahami, kita scroll ke bawah. 90%, 70%, 50%, 30%, 15% itu dapat dari mana? Itu dapat dari makalah, dapat dari materinya sendiri, tidak dapat dari hitungan. Terusan kita scroll lagi. Pengaruh kebijakan ini pengaruh kebijakan jangka waktu kredit itu juga mempengaruhi terhadap kemampuan perusahaan. Maksudnya jika si debitor itu mengkreditnya lama, itu akan menurunkan kemampuan perusahaan. Tapi jika si debitor itu mengkreditnya itu dalam tenggang waktu yang cepat, itu malah mempengaruhi kemampuan dari perusahaan kita sendiri. Nah, yang ini akan saya jelaskan tabelnya. Kenapa bisa diperoleh 29,41%, 19,74%, 9,93% nanti ya. Tabel 5,13 ini bisa dipahami lah. Keterangan tunai, ini kreditnya ada 3, yaitu kredit 3 bulan, kredit 6 bulan, kredit 12 bulan. Jualan Rp 1.000, laba 150, kas 110, piutang usaha 0, karena tadi 0 kan, yang tadi soal di atas. Sediaan 200, harga tetap 500. Ini ditambah hasilnya 810. Begitupun seterusnya, 110 ditambah 250 ditambah 200 ditambah 500, itu hasilnya 1060. Ini laba
laba investasi 29,41%, 19,74%, 14,85%, 9,93% itu dapat dari mana? Itu cara menghitung laba investasi, yaitu laba investasi dibagi nilai investasi awal dikali 100, atau total pendapatan dikurangi modal investasi dibagi modal investasi dikali 100. Itu makalah 7, kelompok 7. Jadi saya tidak akan menjelaskan di sini karena udah dijelaskan di kelompok 7. Dan yang ini pemberian potongan. Barang yang dijual Rp 100.000, pembelian tunai mendapat potongan 10%. Rp 10.000. 10% itu 10.000 ya. 100.000 dikurangi 10.000 itu 90.000. Kenapa mendapat potongan atau diskon? Karena si debitur itu membayar hutangnya secara lancar. Mari kita scroll ke bawah. Langkah penyusunan anggaran. Di dalam langkah ini kita baca-baca langkah kedua ini ada syarat pembayaran 50%, tunai 40%, kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih. Ini perhitungan anggaran piutang usaha bersih itu Januari 9% dikali Rp 80.000 ditambah 49% dikali Rp 85.000 itu sama dengan 48.850 rupiah. Dan seterusnya di bawah pun juga seperti itu hitungannya. Itu kenapa 9%, 1% itu dari soal sendiri. Lah, kenapa kok ada 50%, ada 10%, ada 40%, ada 100% di langkah kedua ini? Ini 9% ditambah 1% itu 10%. 49% itu ditambah 1% itu 50%. Kenapa kok 40% ini enggak diikutin? Karena ini kredit sebulan, dia enggak ikut dalam langkah kedua. Langkah kedua ini ikutnya syarat pembayaran 50% dan 10% kredit 2 bulan dan 1% biaya ditaksir. Karena makalah ini seperti itu. Kita scroll lagi yang tabel 5,14 PT Wajah sampai Kaputing, anggaran piutang usaha ini dari makalah sendiri, dari soal sendiri. Bisa dipahami lah ya. Anggaran piutang usaha seperti tampak pada tabel 5,14 ini. Januari Rp 800 kayak tadi ditambah, kita scroll lagi yang nah ini ada keterangan kan, 9% ditambah 1% itu sama dengan 10%, 40% ditambah 1% itu 49% ditambah 1% itu 50%. Lah itu keterangannya ada di bawah. Yang ilustrasinya ini juga bisa dipahami. Pembayaran 5/20 per net 30 itu saya ulangi, yaitu pembayaran si debitur jika membayar dalam jangka waktu 20 hari itu dia akan mendapatkan diskon 5% dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Jika dia melebihi waktu pembayaran 30 hari, dia otomatis tidak bakal mendapatkan diskon. Apalagi dia melebihi 20 hari ke atas, itu dia tidak akan mendapatkan diskon. Kita akan scroll lagi ke bawah. Ini gampang, ini cuma ditambah dikurang. Dan kalau 20%, 50% persenannya itu emang dari soalnya, tidak dari hitung-hitungan sendiri. Jadi saya tidak akan menjelaskan. Ini bisa dipahami. Bulan Maret, bulan April, ini kita scroll ke bawah terus, kita scroll kenapa kami tidak
mengandung makalah Microsoft Excel karena kami itu tidak menggunakan tabel yang banyak, kami cuma tabelnya sedikit.